Assalamualaikum warga sedulur Banten. Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami hadirkan hanya untuk warga sedulur Banten. Berhasil tekan kemiskinan ekstrim, pemerintah Provinsi Banten raih dana insentif fiskal sebesar 6 miliar. Pemerintah Provinsi Banten berhasil meraih penghargaan dana insentif fiskal tahun berjalan 2023 sebesar 6,889 miliar pada kategori penghapusan kemiskinan ekstrim. Hingga Maret 2023, kemiskinan ekstrim Provinsi Banten sebesar 0,43%, masuk wilayah di bawah 1,1%. Penghargaan diterima penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K pada rapat koordinasi nasional dan penyerahan insentif fiskal tahun berjalan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis 9 November 2023. Al-Muktabar mengungkapkan berdasarkan arahan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, bantuan anggaran ini harus segera direalisasikan kepada masyarakat, sasaran bantuan dengan pengalokasian program yang sudah ditetapkan. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrim. Pemerintah Provinsi Banten gencarkan sosialisasi pencegahan dan juga mitigasi bencana. Pemerintah Provinsi Banten terus mensosialisasikan pencegahan dan mitigasi bencana untuk meminimalisir dampak korban jiwa pada setiap jenis bencana alam yang berpotensi terjadi. Hal itu diungkapkan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti usai menghadiri rapat persiapan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami tingkat Provinsi Banten tahap 2 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 14 November 2023. Virgoyanti mengungkapkan masyarakat sejak dini harus diberikan edukasi dan sosialisasi dalam hal kesiapsiagaan bencana secara masif dan bertahap. Sehingga ketika suatu saat nanti terjadi bencana sudah mengerti apa saja yang harus dilakukan. Seperti menyelamatkan diri ke tempat-tempat yang lebih tinggi yang sudah disiapkan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana mengungkapkan, BPBD harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lokasi rawan bencana gempa bumi dan tsunami seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, BPBD juga melakukan sosialisasi tanggap bencana kepada para guru dan siswa dan sudah berjalan beberapa tahun ini. Bersatunya Zuriat Kesultanan Banten menjadi daya dukung pembangunan di Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyambut baik upaya bersatunya keluarga besar keturunan Sultan Banten atau Zuriat Kesultanan Banten. Menurutnya, hal itu merupakan langkah untuk bersatu memuliakan kawasan Kesultanan Banten serta menjadi daya dukung dalam membangun Provinsi Banten. Hal itu diungkap Al-Muktabar usai menghadiri undangan silaturahmi akbar keluarga besar Zuriat Kesultanan Banten di Gedung Islamic Center kawasan Keraton Kesultanan Banten Kasemen Kota Serang, Minggu 12 November 2023. Dikatakan Al-Muktabar, bersatunya Zuriat Kesultanan Banten akan menyatukan langkah-langkah dalam memuliakan atau revitalisasi kawasan Kesultanan Banten. Al-Muktabar pun mengaku tidak akan mengintervensi apapun pada Zuriat. Al-Muktabar mengatakan yang terpenting Zuriat yang tersusun bisa menata kembali struktur Kesultanan Banten sebagai satu pendekatan budaya seperti kesultanan-kesultanan lain di Indonesia. Misalnya Cirebon, Yogyakarta, Solo, dan lainnya. Poster padu cegah dan tanggulangi stunting. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti menuturkan pola asuh orang tua memiliki peran penting dalam percepatan penurunan angka stunting. Dibutuhkan pula sinergi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat bersama menangani stunting. Itu dikatakan Virgoyanti usai meninjau poster padu cegah dan tanggulangi stunting atau poster chatting di Posyandu Flamboyan 9 Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Kamis 9 November 2023. Dikatakan Virgoyanti, penanganan stunting salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sehingga diharapkan pada saat Indonesia berusia 100 tahun memiliki generasi yang unggul dalam berbagai bidang. Penanganan stunting ini sangat menentukan masa depan guna menyongsong 100 tahun Indonesia. Dia berharap di saat Indonesia Emas nanti tidak ada lagi hal-hal yang menghambat arah pembangunan di bidang sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Banten waspadai kenaikan harga komoditi jelang akhir tahun. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti mengatakan, pemerintah Provinsi Banten mewaspadai kenaikan harga komoditi di akhir tahun 2023. Salah satunya adalah mewaspadai harga beras yang masih fluktuatif. Virgoyanti mengatakan, inflasi di Provinsi Banten saat ini masih terkendali. Berdasarkan data BPS, inflasi Provinsi Banten di bulan Oktober tercatat secara year on year sebesar 2,35%. Hal itu diungkapkan Virgoyanti usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual di ruang rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin 13 November 2023.
Virgo Yanti menyampaikan saat ini komoditas yang menjadi perhatian utama adalah beras, di mana minggu ini beras medium seharga 12.500 per kilogram dan harga tertinggi berada di Kabupaten Tangerang mencapai 13.500 per kilogram. Sedangkan untuk yang terendah berada di Kabupaten Pandeglang seharga 11.000. Meskipun demikian, harga beras di Provinsi Banten masih berada di bawah harga rata-rata beras secara nasional yang mencapai 13.695. Demikian Banten Sepekan yang telah kami hadirkan hanya untuk warga sedulur Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Wassalamualaikum.